Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukurnya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi anak-anak kelas 12 ya. Ini lanjutan dari materi kemarin. Untuk hari ini saya akan menjelaskan dua materi ya. Yang pertama ada Switch, yang kedua adalah VoIP ya, Voice over Internet Protocol. Jadi setidaknya kalian harus mengingat ini lagi, sedikit pengertian yang mungkin agar kalian sedikit paham ya, apa itu Switch dan apa itu VoIP. Ini saya sudah mencari bahan ya di buatkuingat.com. Kalian bisa buka sendiri, bisa belajar. Untuk pengertian dari Switch yang pertama, nanti cara kerja dan fungsinya kita simak sama-sama. Fungsi dan cara kerja Switch. Sudah kita ketahui bahwa sekarang banyak aplikasi yang menyediakan layanan komunikasi, baik data audio, video, baik berbasis PC maupun Android ya, smartphone. Jadi layanan banyak sekali yang kita gunakan, banyak sekali ya, seperti WhatsApp, Line, Zoom dan lain-lain, banyak sekali. Dari berbagai macam alat itulah terjadi sebuah komunikasi ya, yang kita pelajari di kelas 2, kelas 11, layanan komunikasi baik itu audio, video, baik itu komunikasi data yang saling berperan. Lah, apa hubungannya dengan Switch server? Dari pengertian Switch sendiri, yaitu sebuah entitas software yang menjadikan fungsi kontrol panggilan pada sebuah IP, Internet Protocol ya. Jadi kalian bisa menggunakan sebuah aplikasi itu tentunya melewati sebuah Switch. Lah, Switch itu apa? Dari Switch ini sendiri dulu dikembangkan oleh International Switch Consortium yang disebut ISC, yang identik dengan alat yang menghubungkan antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket. Termasuk di dalamnya adalah jaringan Public Switch Telephone Network atau yang biasanya kita sebut PSTN, yang dimana mereka berbasis internet yang menggunakan sebuah IP atau sebuah TV kabel ya, TV prabayar yang biasanya kita kenal TV parabola ya, atau smart TV maupun jaringan seluler yang kita gunakan sehari-hari. Dari PSTN itu sendiri, PSTN itu Public Switch Telephone Network, yang atau kita gampangnya provider itu aja ya. Jadi provider yang sudah menyediakan, contohnya Telkomsel, Indosat dan lain-lain, itu bisa menggunakan jaringan seluler. Switch sendiri itu merupakan sebuah sistem telekomunikasi masa depan yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggan, yakni memberikan layanan triple play sekaligus, di mana layanan ini hanya mungkin dilakukan oleh sistem dengan jaringan yang maju seperti teknologi berbasis IP, saling mengirim, saling menerima, ya kan. Banyak perintah yang bisa dikerjakan di sini. Kalian sudah pelajari tentang Switch kemarin, cuma saya tambahkan sedikit. Jaringan Switch ini sendiri nanti juga bisa dibagi menjadi berbagai macam ya. Nanti juga ada hubungannya dengan VoIP. Apa itu VoIP? VoIP Voice over Internet Protocol, nanti coba kita pelajari. Kita lihat dulu fungsi Switch sendiri. Fungsi Switch yang pertama yaitu untuk memiliki fungsi switching. Apa itu switching? Switching itu adalah komunikasi antara point to point yang dilakukan tanpa harus menghubungkan langsung antara kedua node tersebut. Ini merupakan salah satu yang terpenting dalam sebuah jaringan telekomunikasi. Apa itu ya? Contohnya menghubungkan antara IP PBX dengan PSTN.
operator dengan melalui lalu lintas berupa data, suara, audio, video, dan lain-lain. Fungsi yang lain yaitu untuk mengontrol, dimana dia bisa mengontrol atau mengarahkan, memvalidasi, dan menyediakan akses bagi pengguna, baik menggunakan jaringan PSTN itu sendiri. Yang ketiga adalah fungsi pensinyalan ya, itu menggunakan beberapa protokol ya, dimana itu nanti saling mendukung agar antara PSTN dan IP melakukan jaringan point to point. Yang keempat, fungsi interface. Software sendiri ini digunakan untuk menambahkan atau mengembangkan server-server yang digunakan untuk menambahkan layanan baru. Jadi interface ini maksudnya admin dalam software ini nanti akan mudah atau bisa saling menggabungkan antara software satu dengan software yang lain untuk menambah layanan pada software itu sendiri. Kalau kita diminta untuk mengenal komponen ya, kalian bisa mengenal yang namanya Media Gateway Controller atau kita sebut MGC ya. Adalah sebuah sistem atau protokol komunikasi pensinyalan panggilan yang digunakan untuk sistem telekomunikasi voice over internet protokol. Ya, contohnya kalau di gambar ya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini cukup diketahui aja. Ada yang namanya signaling gateway atau biasanya disebut SG ya, atau pensinyalan dalam koneksi jaringan bertanggung jawab untuk mentransfer pesan pensinyalan antara not persinyalan umum dengan komunikasi dengan protokol transport yang berbeda. Ada yang namanya media gateway yang biasanya disebut MG. Ini media atau perangkat yang melayani terjemahan maupun aliran media antara teknologi. Banyak port yang bisa digunakan. Terus media server, dan kalian tahu fitur server dan lain-lain, operating system, banyak ya. Untuk cara kerjanya sendiri, switch atau customer gateway IP telepon mengirim sinyal satu sama lain. Nah, kalian bisa cukup di gambar, coba kamu lihat. Jadi fungsi dari switch itu saling menghubungkan satu dengan yang lain menggunakan berbagai media yang ada yang namanya PBX voice router, ada yang kalian biasanya ketahui, ada hub, ada modem yang kalian bisa lihat sehari-hari. Yang utama yaitu melalui sebuah PSTN atau yang kita sebut provider sinyalnya ya, Telkomsel lah, yang nanti disambungkan melalui sebuah PBX voice router miliknya PBX atau miliknya perusahaan yang akan dibagikan ke konsumen menggunakan modem router fiber optik yang sekarang banyak ya. Dari itu nanti akan digabungkan ke perangkat media yang kita gunakan, baik itu PC atau printer atau handphone, smartphone, atau ke telepon juga bisa. Jadi fungsi dari utama software itu ya sebenarnya sama aja, yaitu saling menghubungkan antara jaringan satu dengan jaringan dua. Cuma setidaknya kita pahami tentang software itu sendiri. Terus untuk yang VoIP ya, ini cukup panjang ya, berapa menit. Untuk VoIP coba kita pelajari sedikit ya, mudah-mudahan kalian sembung. VoIP yang bisa kita sebut voice over internet protocol, yaitu sebuah teknologi yang memungkinkan kita itu saling berhubungan dengan yang lain menggunakan
baik itu suara dengan media yang jaringan yang baik itu dekat maupun jauh. Atau voice over internet protocol adalah teknologi yang mungkin percakapan suara jarak jauh melalui media jaringan baik intranet maupun internet. Maksudnya adalah intranet itu adalah jaringan lokal yang biasanya digunakan di sebuah komunitas atau di sebuah lokal ya, sekolah, gedung, perusahaan itu biasanya menggunakan jaringan lokal tanpa harus menggunakan internet. Ada juga jaringan internet yang bisa diakses oleh siapapun. Dari suara itulah nanti akan dirubah menjadi kode digital yang dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket-paket data, yaitu menggunakan melalui sirkuit analog. Dari teknologi VoIP sendiri, kalian bisa baca sendiri, dikembangkan mungkin untuk membangun sentral telepon sendiri hingga pesawat telepon. Jadi biasanya kalian lihat di gedung perusahaan itu kan saling telepon ya, jadi tanpa harus bayar ya. Jadi masa kita telepon di lantai 1 dan lantai 2 itu harus membayarkan sangat boros. Jadi dia menggunakan teknologi yang namanya VoIP. Nanti ditambahkan perangkat-perangkatnya, jadi saling berhubungan antara gedung 1 dengan gedung 2 dengan kode tertentu nanti akan bisa saling berhubungan. Ada beberapa aplikasi VoIP, ini kalian baca sendiri. VoIP ini adalah dibagi menjadi 3 ya aplikasinya. Yang pertama ada Skype, ada NetMeeting, ada X8. Kalau Skype sendiri yang digunakan melalui Skype ya, aplikasi banyak software aplikasi komunikasi suara berbasis IP menggunakan internet antara sesama pengguna Skype. NetMeeting juga ini dari Microsoft ya, aplikasi pendukung VoIP yang bisa digunakan untuk video conference, jadi bisa digunakan untuk banyak, bisa mengirimkan suara atau video juga. Itu biasanya menggunakan X8, aplikasi operasi yang didukung VoIP, dimana dia bisa mengirim suara, video, atau yang sering kita jumpai saat ini. Kelebihan dan kelemahan menggunakan VoIP. Kalau kelebihannya jelas biayanya yang rendah ya, karena saling berhubungan jarak jauh, biayanya juga rendah. Memanfaatkan infrastruktur ya, bisa mengirim suara dan audio, bandwidth cukup kecil, terus jaringan yang mencakupan cukup besar. Kekurangannya ya jelas kualitas ya tidak sejernih PSTN telepon yang sering kita gunakan. Mungkin ada noise yang terjadi, gangguan medan elektromagnetik atau gangguan yang lain yang bisa mengurangi kualitas suara. Terjadi sedikit jeda atau delay, mungkin tidak langsung saling berhubungan, mungkin ada jeda beberapa delay ya, mungkin beberapa detik begitu. Peralatannya cukup mahal ya, banyak sekali peralatan yang harus dibutuhkan untuk membuat sebuah jaringan VoIP. Kalian bisa lihat di sini cara kerja dari gambar di atas, gambar ini ya. Kalian bisa lihat ada komputer 1, klien 1 dan klien 2 yang dihubungkan menggunakan server IPv. Komputer 1 dan 2 ini menerima panggilan komputer klien 1. Jadi klien 1 akan menelpon klien 2 melalui sebuah VoIP. Mikrofon klien 1 menangkap gelombang suara dari user 1 pengirim. Jadi klien 1 mengirim ke klien 2, diterima oleh mesin VoIP, dikirim oleh server IPv6 yang diteruskan ke klien 2 sehingga mereka dapat saling berhubungan. Kurang lebih seperti itu, sama ya.
Jadi untuk awal mulanya kita setidaknya memahami ada Solvit dan ada VoIP. Nah, mudah-mudahan kalian cukup paham. Kalian bisa buka di internet ya, pengertian-pengertian Solvit, pengertian-pengertian VoIP. Karena di materi selanjutnya nanti kalian akan mempelajari cukup banyak ya. Nah, setidaknya untuk dasarnya kalian cukup paham ya. Oke, selanjutnya silakan dipelajari sendiri, kurang jelas silakan bertanya, jangan lupa absen ya, komentar di bawah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.